Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ya, hari ini kita akan belajar matematika tentang teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras. Ya, kita mulai ya. Jika segitiga ABC siku-siku di titik A, maka berlaku rumus berikut. Ini ya segitiganya. Segitiga ABC. Berlaku rumus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian kalau untuk ini sisi miring atau A, kemudian sisi tegak B, sisi mendatarnya ini C ya. Untuk A kuadrat ini B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau untuk A atau sisi miringnya ini sisi tegak ditambah sisi mendatar. Ini ya. Kemudian yang B sisi tegak ini sisi miring dikurangi sisi mendatar. Kalau yang C ini sisi mendatar ini berarti sisi miring dikurangi sisi tegak. Ini ya. Atau bisa dengan ini, kalau ini tadi kuadrat ya. Kalau ini kita dalam bentuk akar, karena kalau kebalikan dari kuadrat ini kan bentuknya akar. Seperti ini ya. BC sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. B sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. C sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk latihannya ya, langsung ke latihan 2 ya. Ini yang nomor 2. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada tiap-tiap gambar berikut. Ini butuh kasih contoh yang A ya. Ini ada sisi miringnya ini X, sisi tegaknya 9, sisi mendatarnya 12 ya. Berarti untuk rumusnya nanti kita pakai yang sisi miring ini. Sisi miringnya ini adalah A ya. A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Sisi miring ini sama dengan sisi tegak ditambah sisi mendatar. Sisi tegaknya tadi diketahui 9, sisi mendatarnya 12. Akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 9 kuadrat ini 81 ditambah 12 kuadrat ini 144. Tinggal kita jumlahkan, jadinya akar dari 81 ditambah 144 ini 225. Akar dari 225 ini adalah 15 ya. Untuk latihannya yang nomor 2 ini yang dikerjakan yang B ini ya. Caranya sama seperti yang A tadi. Kalau yang A tadi yang yang dijawab itu yang sisi miring, kalau ini nanti yang dijawabnya untuk mencari sisi tegak karena siku-sikunya di sini ya. Lanjut ke nomor 4 ya. Sebagai contoh, hitunglah nilai P pada setiap gambar berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk akar yang sederhana. Nanti hasilnya dalam bentuk akar yang sederhana. Ini butuh dikasih contoh nomor 4 yang B. Ya. Diketahui untuk sisi miringnya karena siku-sikunya di ini ya. Berarti ini sisi miring, ini sisi tegak, ini sisi datarnya ya. Cari nilai P.
P tadi adalah yang dicari adalah sisi datar, ya. Rumusnya akar dari sisi miringnya tadi 18, sisi tegaknya 16. 18 kuadrat dikurangi 16 kuadrat sama dengan akar dari 18 kuadrat ini 324 dikurangi 16 kuadrat ini 256 sama dengan akar dari 324 dikurangi 256 ini hasilnya 68. Kemudian dari 68 ini kita jadikan perkalian ya, yang nanti hasilnya itu yang bisa dikeluarkan dari akar ya. Berapa dikali berapa nanti yang hasilnya nanti bisa keluar dari akar. Ini 4 kali 17. Nah, 4 ini kan bisa dikeluarkan dari akar. Akar dari 4 ini adalah 2. Akar 17 ini ya. Untuk latihannya yang nomor 4 ini yang dikerjakan yang A dan yang D. A dan D ini ya. Lanjut ke nomor 5 ya. Hitunglah nilai Y yang pada setiap segitiga siku-siku berikut ya. Nomor 5 ini Putri kasih contoh yang A ya. Yang A ini diketahui pada gambar ini ya, sisi miringnya ini diketahui 10, sisi tegaknya 3Y, sisi mendatarnya 4Y. Berarti kita dari tadi kan sisi miring itu kan rumusnya C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi miringnya tadi ini tadi adalah 10, sisi tegaknya tadi 3Y, sisi mendatarnya 4Y sama dengan ini kuadrat ya, maaf, 3Y kuadrat, ini 4Y kuadrat sama dengan akar dari 3Y kuadrat, 3 kuadrat ini 9, kemudian Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat ini 16Y kuadrat. Ini sama dengan akar dari, kita jumlahkan jadinya hasilnya 25Y kuadrat. Akar dari 25Y kuadrat ini adalah 5Y. Ini tetap 10 ya sininya. Kemudian Y sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya Y sama dengan 2. Untuk yang nomor 5 ini yang dikerjakan yang C ya. Lanjut ya ke jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan triple Pythagoras. Ini yang pertama kebalikan teorema Pythagoras. Dari teorema Pythagoras dapat dibuat pernyataan yang merupakan kebalikan dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan dalam segitiga ABC jika sisi A siku-siku, jika sudut A siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kebalikan dari teorema Pythagoras adalah dalam segitiga ABC, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A siku-siku. Untuk selanjutnya, kita selidiki kebenaran dari pernyataan kebalikan teorema Pythagoras tersebut di atas. Ya, perhatikan gambarnya. Gambar ini ya. Ini satu, gambar yang pertama, ini gambar yang kedua.
2. Ini segitiga ABC, ini segitiga PQR ya. Perhatikan gambarnya ini. Kemudian pada gambar 6.11 diketahui atau gambar 1 ini ya, diketahui A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Apakah sudut CAB siku-siku? Berikutnya pada gambar ya, pada gambar kedua ini panjang PQ sama dengan C, PR sama dengan B, QR sama dengan X, dan sudut RPQ siku-siku. Maka X kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dari gambar 1 dan 2, ini dari gambar 1, ini diketahui A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau dari gambar yang kedua, ini X kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras. Karena ruas kanannya sama, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ruas kirinya juga harus sama, yaitu A kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti A sama dengan X. Jadi, ketiga sisi pada segitiga ABC berturut-turut tepat sama dengan sisi-sisi pada segitiga PQR. Dengan demikian, segitiga ABC kongruen atau sama dan sebangun dengan segitiga PQR. Sehingga besar sudut CAB ini sama dengan sudut RPQ. Karena sudut RPQ siku-siku, maka sudut CAB juga siku-siku. Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan teorema Pitagoras merupakan pernyataan yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam segitiga ABC, jika A, B, dan C adalah sisi di hadapan sudut A, B, dan C, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, menentukan jenis segitiga. Dengan menggunakan kebalikan teorema Pitagoras, jika sisi-sisi suatu segitiga diketahui panjangnya, maka kita dapat memeriksa apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Selanjutnya, jika suatu segitiga tidak siku-siku, maka kita dapat menentukan apakah segitiga itu merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Untuk melakukan pengerjaannya ini, kembali kita gunakan kebalikan teorema Pitagoras. Perhatikan gambar 1 dan 2 ya. Pada gambar 1, segitiga ABC adalah segitiga lancip dan BC lebih pendek dari BC aksen. Berarti A kurang dari A1. Dengan demikian A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian gambar yang kedua, ini segitiga ABC adalah segitiga tumpul dan BC lebih panjang dari BC aksen. Berarti A lebih besar dari A1. Dengan demikian A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C berlaku jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Sisi A terletak di hadapan sudut A dan A merupakan sisi terpanjang. Jika A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di A. Sisi A terletak di hadapan sudut A dan A merupakan sisi terpanjang. Lanjut ke
triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras. Ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli. 3 bilangan seperti itu disebut triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras. Triple atau tigaan Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Contohnya ini ya. Apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pitagoras? Yang pertama dulu. Ini yang pertama, ini 6, 8, dan 10. Bilangan 6, 8, dan 10, ini 10-nya ini C. Ini kita anggap A tadi ya. A kuadrat. A kuadrat berarti ini 10 kuadrat ini sama dengan 100. Kemudian B kuadrat ditambah C. Seperti rumusnya tadi ya. B kuadrat atau 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Ternyata 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini sama dengan 10 kuadrat. Maka 6, 8, dan 10 adalah triple Pitagoras. Kemudian yang kedua, ini 7, 10, dan 13. Bilangan 7, 10, dan 13, ini 13 kuadrat, ini sama dengan 169. 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat, ini sama dengan 49 ditambah 100, sama dengan 149. Karena 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat, ini tidak sama dengan 13 kuadrat, maka 7, 10, dan 13 bukan triple Pitagoras. Lanjut ya, latihan 3. Ini butuh kasih contoh yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Pada segitiga ABC di atas, panjang AD ini 9 cm, BD 16 cm, dan CD 12 cm. Yang A, hitunglah panjang AC. Yang B, hitunglah panjang BC. Yang C, berdasarkan kebalikan teorema Pitagoras, buktikan bahwa segitiga ABC siku-siku. Ya. Ini kita mulai. Nomor 3 tadi ya. Hitunglah panjang AC. AC ini sama dengan AC. AC ini adalah sisi miring dari segitiga ADC ya. Dari segitiga ADC berarti panjang AC ini sama dengan akar dari sisi tegak ditambah sisi datar. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat 144 ditambah 9 kuadrat 81. Akar dari 144 ditambah 81 ini 225. Akar dari 225 ini adalah 15 cm ya. Kemudian ini tadi yang A, kemudian yang B, hitunglah panjang BC. BC ini adalah sisi miring dari segitiga BCD ya, BCD. Dari segitiga BCD sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miringnya ini adalah nanti sisi tegak ditambah sisi datar ya. BC ini sama dengan akar dari sisi tegaknya tadi 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 16 kuadrat ini 256 sama dengan akar dari 144 ditambah 256 ini sama dengan 400. Akar dari 400 ini adalah 20 cm karena akar dari 4 ini adalah 2. 100 ini adalah akar dari 100 ini adalah 10 ya. Kemudian yang C.
Yang C tadi, berdasarkan kebalikan teorema Pitagoras, buktikan bahwa segitiga ABC siku-siku. Ya, tadi karena ini ya, sisi miringnya tadi C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau akar dari C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ini, maka segitiga ABC ini siku-siku di C ya, siku-sikunya di C ini. Untuk tugasnya anak-anak mengerjakan yang latihan 3 ini tadi, yang nomor 4 ABC ini ya. Latihan 4 ya. Ini yang nomor 1, hitunglah panjang garis yang menghubungkan dua titik berikut. Ini itu kasih contoh yang B ya. C titik C ini 3,9 dan D ini 5,6 ya. Jadi yang B, C ini min 3,9, maka X1 sama dengan min 3 dan Y1 sama dengan 9. Kemudian yang D ini 5, min 6, maka X2 ini sama dengan 5 dan Y2 ini sama dengan min 6 ya. CD sama dengan akar dari X1 X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Tinggal kita masukkan X2 nya tadi. X2 nya tadi 5 min 3 kuadrat ditambah Y2 nya min 6 dikurangi 9 kuadrat sama dengan akar dari 5 min 3, jadinya 5 min sama min ini jadi plus ya, 5 ditambah 3 ini 8 kuadrat ditambah min 6 min 9, min 6 min 9 jadinya min 15 kuadrat. Akar dari 8 kuadrat ini 64 ditambah 8 kuadrat ini adalah 64 ditambah min 15 kuadrat ini 225. Kita jumlahkan hasilnya 64 ditambah 225 289. Akar dari 289 ini 17. Untuk latihannya anak-anak mengerjakan yang nomor 1 ini yang A dan C, kemudian yang nomor 3 ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.